ada. Sepatu lari lagi. Apakah ini dia secara tidak langsung Bapak melihat dari figur di keluarga, ayah, dari kakek yang juga pahlawan nasional, apa yang Bapak lakukan sekarang itu? Iya, banyak kan kita semua terpengaruh sama keluarga ya. Keluarga kita itu adalah penumbuh pembentuk pertama. Betul. Jadi tentu pasti berpengaruh sekali. Saya ya kakek, ayah, ibu sangat berpengaruh. Nenek saya sangat berpengaruh karena mereka lah menjadi orang-orang pertama yang saya berinteraksi. Jadi contoh nih di rumah. Kakek saya, nenek saya, setiap hari baca buku, mereka lihat gitu kan. Saya kelihatan tuh depan mata. Terus rumahnya isinya buku. Warisan kakek saya itu adalah buku kira-kira 4.000 buku. Pak beliau di masa, ya agak banyak. Padahal beliau tuh bukunya rata-rata dari mulai tahun 1890-an terbitannya, sampai sekitar tahun 70-an. Karena itulah masa 80-an lah masa hidup beliau. Jadi buku-bukunya buku-buku banyak. Nah, itu ada di rumah dan saya tinggal. Jadi saya menyaksikan tuh buku-buku lama. Bahkan saya dapat kesempatan baca cerita-cerita novel, cerita-cerita fiksi itu dari perpustakaan di rumah. Oh, jadi nggak semuanya buku ilmu, Pak, pengetahuan, Pak? Oh, enggak. Buku Apa fiksi aja juga ada. Ada, banyak. Komik Jadi, baca nggak, Pak? namanya buku sastra ya. Iya. Kalau komik nggak ada. Enggak dong. Nggak, kayaknya baca. Pun Nggak ada. Pak Anies tuh rumahnya perpustakaan nasional bukan? 4.000 buku. Ya. Enggak, itu di rumah kakek saya. Oh, di rumah Cuma kakek. saya kan tinggal bersama mereka. Jadi masa kecil saya bersama dengan itu. Nah, itu membuat kebiasaan aja lihat buku. Terus tanpa saya sadari, mereka juga membiasakan. Ini contoh nih. Lagi liatin apa tuh, Kak? Ada aja. Jadi contohnya ya misalnya kakek saya itu beliau jurnalis. Ya. Jadi hampir setiap hari itu menulis. Sebagian bentuknya ini surat. Jadi misalnya gini, dia baca sebuah peristiwa maka dia akan kirim surat kepada banyak kan teman-temannya waktu itu. Kan beliau ini seorang orang yang terlibat dalam pergerakan. Iya. Sehingga di tahun 80-an itu 70-an masih banyak orang-orang yang pada berkiprah di publik itu adalah teman-teman dia. Jadi sering nulis, hampir tiap hari nulis. Kalau boleh saya bilang mungkin seminggu 4-5 kali lah pasti nulis surat gitu. Atau nulis artikel gitu. Nah, saya sering dapat tugas. Tugasnya apa? Jadi juru ketik. Oh, Sayuti Melik tuh Pak. Pengetik naskah proklamasi. Iya. Oh gitu. Beneran. Jadi kakek yang diktein, Bapak yang ngetikin. Ngetik. Tapi ngerti apa yang diketikin nggak? Pada saat itu. Ya waktu itu mana pula kita tahu ya. Kita kan ngetik aja. Dan nggak ingat juga saya apa-apa saja yang ditulis. Ada satu hal ini. Kalau ngetik, jadi saya hafal nih. 2 lembar kertasnya, 1 pakai kertas Daito, kertas karbon. Iya, yang itu. Daito, terus pasang di situ. Dan selalu ada 2, 1 dikirim, 1 buat arsip. Okay. Jadi dia punya arsip tuh semua surat-surat yang dikirim. Keren banget. Ya, Masih ada, Pak? Masih ada. Nah, saya bagian nulis tuh. Jadi saya ini belajar ngetik itu nggak pakai teori itu, pakai begini. Tapi insya Allah saya kalau ngetik cepat sekali, bisa. Dengan tanpa pakai 10 jari yang ada teorinya tuh. Nah, saya ngetik. Beliau diktein, jadi saya di meja, nanti beliau di kasur, tiduran gitu, atau sambil duduk, nanti beliau sambil ngomong, dia ceritanya saya ketik. Nah, kalau udah selesai itu, nanti di ujung, itu dia akan bilang begini kira-kira, surat ini saya diktekan sama cucu saya Anies. Oh my God. Wih, saya bangga betul tuh. Pak, nanti setelah selesai, nanti kakek saya akan ambil sama dia ada koreksi, direvisi, tambahin gitu kan, tambahin catatan pinggir atau coret-coret gitu dah. Nah itu bikin saya bangga. Tapi juga saya baru tahu kemudian hari itu cara dia ngasih tahu pembacanya. Kalau salah-salah bukan saya ngetik. Bagus. Itu. Bagus. Tapi kan sopan betul ngasih tahunya. Betul. Kan dia nggak bilang kalau ada salah-salah ini diketik cucu saya. Enggak. Dia cuma bilang
surat ini Saya diktekan. saya diktekan pada cucu saya. Cucunya bangga, kan? Yang di sananya juga, oh pantes kan gitu kira-kira kan? Oh, pantas ya, anak-anak gitu. Tapi karena itu dikerjakan rutin, jadi saya terbiasa. Habis itu nanti kemudian tugas saya ke kantor pos tuh, bukan kantor pos, bis surat tuh nyemplungin dia. Dikirimin. Kirimin. Itu rutin kami kerjakan. Rutin. Jadi tanpa sadar saya dilatih ngetik. Kan nggak sadar kita dilatih ngetik. Tanpa sadar saya baca. Itu kan nggak sadar semua. Jadi bukan kayak Anis belajar ngetik. Enggak. Enggak. Anis di buku. Enggak. Jadi kayak bermain sebetulnya, tapi Sebetulnya. belajar itu. Tanpa kita sadari diarahkan tuh. Iya. Terus nanti ditunjukin, nih ada saya kan kalau masih anak-anak tuh daya bacanya belum tinggi. Daya Kira dari kecil pas seneng baca, Pak. Misalnya nih, buku segini nih, kan nggak mungkin kita baca. Iya, waktu kecil setebal itu. enggak. Nah jadi saya dikasihnya cerpen-cerpen tuh. Cerpen pendek kan, Iya. cerita Iya, pendek iya, kan iya. kita sanggup. Iya. Nah jadi saya cerpen tuh pada waktu itu ada yang saya suka sekali, namanya Anton Chekhov. Oh, Chekhov. Anton Chekhov ya, itu kumpulan cerpennya bagus sekali. Kalau ada kesempatan ya ketiga, cari buku itu. Itu cerpennya bagus-bagus sekali. Jadi saya tanpa sadar tuh belajar imajinasi. Kan ini ketika baca tuh imajinasi. Karena begitu. Theater of mind ya, Pak ya. Iya. Gimana coba? Kalau kita dengar nih, dengar. Beda sama nonton TV. Kalau nonton TV, kita udah tahu. Misalnya gini, ada gambar rumah dengan langitnya warnanya biru, kanan kirinya ada rumput yang luas, kemudian ada pemandangan yang indah. Ketika itu dalam bentuk lisan, imajinasi bisa masing-masing kemana-mana. beda-beda. Pasti. Tiap orang Tapi kalau sudah ada visualnya, Tapi udah ada terbahas. visualnya udah jadi tuh. Nah, itulah kekuatannya ketika baca yang model-model. Nah, saya menikmati sekali baca ini. Jadi saya suka model sastra, cerpen. Dan itu bukan kayak nih harus baca, bukan. Kita nggak sadar dibawa dengan Keren.